Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pentingnya memiliki rencana investasi. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan topik yang gak kalah penting, memahami profil risiko kamu. Apakah kamu tipe investor yang konservatif, moderat, atau agresif? Dan bagaimana profil risiko ini mempengaruhi keputusan investasi kamu? Di video ini, kita akan membahas semua secara mendalam agar kamu bisa membuat strategi investasi yang paling sesuai dengan kepribadian dan tujuan keuangan kamu. Profil risiko adalah tingkat kenyamanan kamu dalam menghadapi fluktuasi nilai investasi atau kerugian. Setiap orang memiliki profil risiko yang berbeda-beda, tergantung pada usia, tujuan keuangan, pengalaman investasi, dan situasi keuangan pribadi. Ada 3 kategori utama profil risiko: konservatif, moderat, dan agresif. Investor konservatif adalah mereka yang sangat berhati-hati dan lebih memilih investasi yang stabil dengan risiko rendah, meskipun imbal hasilnya lebih kecil. Biasanya, investor konservatif lebih memilih obligasi, deposito, atau reksadana pasar uang. Karena aset-aset ini cenderung lebih stabil dan tidak banyak mengalami fluktuasi. Investor moderat adalah mereka yang bersedia mengambil risiko sedang untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Mereka biasanya memiliki portofolio yang seimbang antara saham dan obligasi, dengan diversifikasi yang cukup baik untuk mengelola risiko. Investor agresif adalah mereka yang siap menghadapi risiko tinggi untuk mendapatkan potensi keuntungan yang besar. Mereka cenderung berinvestasi lebih banyak di saham, kripto, atau jenis aset berisiko tinggi lainnya. Investor agresif paham bahwa nilai investasi mereka bisa naik dan turun secara signifikan, tapi mereka percaya bahwa dalam jangka panjang imbal hasil yang mereka dapatkan akan sepadan dengan risikonya. Mengetahui profil risiko kamu sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana kamu mengalokasikan aset dalam portofolio kamu. Misalnya, jika kamu konservatif, kamu mungkin tidak nyaman memiliki banyak saham dalam portofolio kamu. Sementara jika kamu agresif, kamu mungkin akan lebih banyak berinvestasi di aset-aset berisiko tinggi. Bagaimana cara menentukan profil risiko kamu? Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, usia. Umumnya, semakin muda usia kamu, semakin tinggi toleransi risiko kamu, karena kamu memiliki banyak waktu untuk pulih dari kerugian investasi. Namun ini bukan aturan baku, ada juga orang yang muda tapi lebih suka bermain aman. Kedua, tujuan keuangan. Jika tujuan keuangan kamu adalah jangka pendek, seperti membeli mobil dalam 1-2 tahun, kamu mungkin lebih suka investasi yang stabil. Tapi jika tujuan kamu jangka panjang, seperti pensiun, kamu mungkin bisa mengambil lebih banyak risiko untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih besar. Ketiga, pengalaman investasi. Jika kamu baru dalam dunia investasi, kamu mungkin lebih suka memulai dari aset yang lebih aman dan stabil. Seiring berjalannya waktu, kamu merasa lebih percaya diri, kamu mungkin sudah bisa menambahkan investasi yang lebih berisiko dalam portofolio kamu. Keempat, situasi keuangan pribadi. Jika kamu memiliki pendapatan yang stabil dan dana darurat yang cukup, kamu mungkin lebih nyaman mengambil risiko yang lebih tinggi. Namun jika kondisi keuangan kamu kurang stabil, mungkin lebih bijaksana untuk memilih investasi yang lebih aman. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, kamu bisa menentukan profil risiko kamu. Jika kamu masih bingung, banyak platform investasi yang menyediakan kuis atau alat penilaian untuk membantu kamu mengetahui profil risiko kamu dengan lebih jelas. Mari kita lihat studi kasus sederhana. Misalnya ada 2 investor, yaitu Dwi dan Siti. Dwi berusia 25 tahun, baru mulai bekerja dan memiliki tujuan investasi untuk membeli rumah dalam 10 tahun. Siti berusia 45 tahun, sudah mapan dalam karirnya, dan sedang mempersiapkan dana pensiun. Dwi memiliki profil risiko yang moderat, jadi dia memilih portofolio yang seimbang antara saham dan obligasi. Sementara Siti memiliki profil risiko yang konservatif, karena dia ingin menjaga modalnya agar aman menjelang pensiun. Dia lebih banyak berinvestasi di obligasi dan reksadana pasar uang. Kedua investor ini memiliki profil risiko yang berbeda dan strategi investasi mereka pun berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka. Dengan memahami profil risiko masing-masing, baik Dwi maupun Siti bisa membuat keputusan investasi yang lebih baik dan sesuai dengan situasi mereka. Sebagai penutup, memahami profil risiko kamu adalah langkah penting dalam membangun strategi investasi yang tepat. Dengan mengetahui apakah kamu tipe investor yang konservatif, moderat, atau agresif, kamu bisa menentukan alokasi aset yang paling sesuai dengan tujuan keuangan dan tingkat kenyamanan kamu. Ingat, tidak ada profil risiko yang benar atau salah. Yang penting adalah kamu merasa nyaman dengan risiko yang kamu ambil dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.